Selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi sebagai ahli gizi yang akan mendampingi Kakak hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Kakak siapa? Nah, saya Najma, Kak. Oke, baik Kak Najma. Ini saya mau mengucapkan terima kasih ya Kak karena Kak Najma sudah datang dan meluangkan waktu untuk sesi konseling hari ini. Saya izin mengingatkan ya Kak, di sini tidak ada paksaan atau penilaian ya Kak, tidak ada jawaban atau tidak ada jawabannya salah atau benar ya Kak. Tujuan kita di sini itu hanya untuk berdiskusi supaya Kak Najma bisa melihat kondisi kesehatan Kakak dengan lebih jelas dan menemukan langkah yang paling cocok bagi Kak Najma untuk menyelesaikan masalah kesehatan Kakak tersebut. Semua keputusan tetap ada di tangan Kak Najma. Apakah Kak Najma setuju? Setuju, Kak. Oke, baik Kak Najma. Baik, boleh Kak Najma ceritakan apa yang membuat Kakak datang untuk konseling hari ini? Oke, jadi saya tuh ngerasa nih, Kak, akhir-akhir itu berat badan saya tuh naik terus. Nah, terus saya ngerasainnya itu berat badan saya waktu SMA sama kuliah tuh beda banget, Kak. Nah, jadi waktu SMA tuh berat badan saya tuh 60 kilo. Terus sekarang tuh waktu kuliah tuh udah di 72 kilogram. Oh, cukup drastis ya perubahannya ya Iya, Kak. Kak, banyak banget makanya. Beda gak Kak pola hidupnya dari SMA sama kuliah, beda Kak? Eh, iya, bisa dibilang beda sih, Kak. Cukup drastis sih Kak itu Kak. Lalu kalau boleh tahu tinggi Kakak berapa ya Kak? Terakhir saya ngukur sih tinggi saya 160 cm sih, Kak. Oh, oke. Supaya kita punya gambaran yang lebih objektif ya Kak, saya izin hitung bentar ya untuk indeks massa tubuhnya Kakak Najma Iya, ini. boleh. Nah, sudah saya hitung ya Kak, dan didapatkan hasilnya itu yang kakak tuh sebesar 28,1 Kak. Oh, Nah, oke. berdasarkan klasifikasi Asia itu untuk normalnya itu sekitar 18,5 hingga 22,9 ya Kak. Lalu untuk overweight beresiko itu 23 sampai 24,9. Lalu untuk obesitas itu lebih besar dari sama dengan 25. Oke. Dan Kak, karena Kak Najma ini IMT-nya sekitar 28,1 ya Kak, dan itu lebih dari 25. Iya. Jadi saat ini tuh IMT Kak Najma itu termasuk dalam kategori obesitas tingkat 1 Kak. Oh, berarti saya termasuk obesitas ya, Kak? Iya Kak. Saya mengerti ya Kak, istilah itu, istilah obesitas itu Kak terdengar cukup berat ya Kak. Tapi ini hanya kategori medis untuk menilai risiko kesehatan kakak, bukan label untuk menilai diri kakak. Jadi kakak nggak usah khawatir. Di usia 20 tahun itu kondisi ini masih sangat bisa diperbaiki kok kak. Kalau IMT kakak Najma berada di angka indah jangka panjang, risikonya itu bisa meningkatkan beberapa penyakit kak. Jadi kakak harus aware untuk sekarang ya kak. Penyakitnya tuh kayak kemungkinan resistensi insulin, lalu juga diabetes tipe 2, lalu gangguan kolesterol, bahkan masalah hormonal kak. Tapi kabar baiknya itu kalau misal kak Najma melakukan perubahan kecil saja itu sudah bisa menekan risiko tersebut. Jadi kakak harus aware mulai sekarang kak. Oh, oke. Baik. Sekarang saya ingin lebih memahami pola makan Kak Najma nih ya Kak. Biasanya dalam sehari tuh Kak Najma makan apa aja ya Kak? Kalau saya nih biasanya kalau pagi ini nggak sarapan, Kak. Terus kalau misal makan siang itu biasanya saya makan ayam geprek sih, Kak, paling atau fast food aja yang gampang gitu. Iya Kak. Terus kalau misal sore saya seringnya ini beli kopi susu kayak hampir tiap hari gitu kan. Terus kalau misal malam biasa saya makan mie instan sih karena lebih cepat gitu. Cari yang cepat aja. Nah, makanya Kak Najma ini cukup cenderung praktis ya, tapi Iya. cukup tinggi kalori ya Kak, juga lemaknya tinggi, gulanya tinggi gitu ya Kak. Itu sore minum kopi susu itu waktu ngapain Kak? Kok sering minum kopi susu tuh kenapa? Saya Suka biasanya atau? iya sih kayak lebih enak aja gitu sambil nugas kan, Kak, biasanya saya Sama momen di teman kafe. Kak? Iya. Oh iya. Oke. Sangat dipahami ya Kak, apalagi kakaknya ini mahasiswa Kakak. Iya, saya kebetulan saya mahasiswa ya, Kak. Semester berapa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Saya semester 6. Oh, semester akhir ya Kak. Iya, udah akhir. Itu sangat bisa dipahami sih Kak, apalagi Kak Najma sebagai mahasiswa akhir yang mungkin jadwalnya padat ya Kak, jadi bisa dipahami ya Kak. Tapi kalau bisa dilihat dari sisi gizi ya Kak, pola makan Kakak itu cukup susah ya Kak, maksudnya cukup
nggak baik kak, nggak Oh baik untuk iya. kesehatannya kak. Fast food itu ya kak, biasanya tuh tinggi lemak, jenuh dan natrium kak. Jadi kalau misalnya sering-sering boleh, kalau misalnya kak cuma makan apa makan, tapi kayak nggak boleh yang sering-sering banget kak Oh gitu. iya. Jadi jaga aja gitu ya kak. Terus juga kopi susu kekinian yang sering diminum anak-anak muda sekarang, termasuk anak jemaah ini ya kak, itu biasanya tuh mengandung 200 sampai 400 kalori per gelas kak. Oh. Jadi hampir setara 1 porsi makanan kak. Lalu untuk mie instan yang sering dikonsumsi juga, yang sering-sering banget Iya. dikonsumsi ini ya kak, itu tinggi karbohidrat, sederhana, dan juga rendah serat kak. Oh. Nah kalau misal pola makan kak Najma ini terjadi hampir setiap hari ya kak, itu tubuh akan menerima energi lebih banyak daripada yang dibutuhkan kak. Dan kelebihan energi ini itu akan disimpan sebagai lemak. Nah oleh karena itu berat badan itu akan perlahan meningkat kak, karena kan di sini menjadi lemah, jadi Oh berat badannya oke. meningkat. Pantes aja ya kak, berat badan saya sering naik. Iya kak. Nah kita coba lihat dari dua sisi ya kak. Menurut kak Najma nih, apa keuntungan kalau misal pola makan kak Najma itu seperti ini ya sekarang itu tetap dipertahankan kak? Kalau buat saya sih mungkin saya kayak masih enak aja gitu, masih bisa nongkrong sama temen ya. Iya betul. Tapi kayak ya udah gitu, terus enjoy aja, terus nggak mikirin dia gitu, kayak nggak ribet aja gitu, Iya. masih menikmati lah. Ya itu pasti sering kayak Ah, gitu ya kan, sama-sama. Oke. Lalu misal sekarang kebalikannya ya kak, apa kerugiannya kalau misalnya kebiasaan makan kak Najma itu terus berlanjut baik itu bukan kak? kalau menurut saya kalau berlanjut ya mungkin kedepannya berat badan saya makin naik kak, yang ada kali ya. Iya. Terus kayak saya jadi gampang ngos-ngosan karena Hmm. sekarang aja yang belum seberapa aja udah ngos-ngosan parah gitu ya kan. Terus saya suka kurang percaya diri kak kalau misal kayak pakai baju nih, terus kayak kenapa ya di teman saya tuh bagus, sedangkan waktu saya coba dengan model yang sama cuman beda ukuran dan cocok di saya tuh jadi jelek gitu, jadi kurang percaya diri. Oke, oke. Jadi di satu sisi itu Kak Najma ingin tetap menikmati masa kuliah Kakak dan juga menikmati kebersamaan dengan teman-temannya Kak, hangout terus Iya. ngopi-ngopi, nongkrong gitu ya Kak, pakai baju yang pede gitu ya Iya. Kak. Tapi di sisi lain Kakak juga ingin merasa lebih sehat dan percaya diri. Nah, kalau memikirkan jangka panjang nih Kak, menurut Kak Najma mana yang lebih penting untuk Kakak? Kalau buat saya itu ya mungkin kehidupannya lebih sehat ya kak, karena kayak jauh lebih penting sih Oke. dan jauh lebih percaya diri ke depannya gitu kan. Oke, oke. Nah, kalau misal kesehatan dan rasa percaya diri itu penting bagi Kak Najma nih. Bagaimana perasaan Kak Najma ketika melihat kebiasaan makan kakak sekarang ini yang fast food, yang masih sering ngopi, Iya sih enggak? kak, itu kadang saya juga mikir sebenarnya, cuman kayak takut aja ketika kita mulai hidup sehat Ya. tuh kayak sayanya nggak konsisten gitu kak. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ngubah mulai dari sekarang ya kapan lagi gitu kan. Itu bagus sih Kak pemikirannya. Saya sangat mengapresiasinya Kak. Lalu kalau dari skala 1 nih sampai 10 Kak, di mana 1 itu artinya Kak Najma ini belum ingin berubah sama sekali. Dan 10 itu Kak Najma sudah sangat siap untuk berubah. Kakak ini ada di angka berapa Kak? Kalau saya mungkin 7 sih kak. 7 ya Kak? Wah itu angka yang cukup tinggi sih Kak. Iya, Kenapa bukan 4 atau 5 Kak? karena saya sadar kayak ini semua harus diubah. Karena kayak semakin saya menunda ya semakin saya nggak sehat-sehat gitu kan. Oke, bagus-bagus Kak pemikirannya matang, saya sangat mengapresiasinya. Artinya Kak Najwa itu sudah mulai mempertimbangkan masa depan kesehatan Kakak dengan memikirkan bahwa wah berarti pola makan saya harus dirubah, Iya. pola hidup saya harus dirubah, itu udah bagus Kak. Lalu nih Kak, ketika Kakak udah mulai berubah, apa hambatan terbesar menurut Kakak itu dalam mengubah pola hidupnya itu? Kayaknya sejauh ini mungkin kalau buat hambatan itu tuh mungkin kurang konsistennya sih kak. Kayak takut nggak konsisten ketika kita mulai kayak gitu kak. Oh, oke. Boleh saya izin tanya ya Kak, Iya. sebelumnya udah pernah mencoba untuk berubah berarti Kak? Oh iya udah pernah kak, cuman nggak bertahan lama sih kak, karena kalau menurut
teman saya nih Iya. yang tahu saya waktu itu lakuin diet waktu itu dia saya terlalu terlalu drastis Kak, karena saya udah langsung ngehilangin nasi gitu, Oh, nggak langsung makan karbo, nggak makan nasi. langsung dihapus nasinya ya Iya. Kak. Iya, iya, iya. Itu mungkin bukan kakaknya ya Kak yang gagal, tapi strateginya yang terlalu berat. Oh. Jadi nggak usah yang harus hapus atau cut off nasinya ya Kak. Boleh makan nasi. Kan juga nasi kan sumber karbohidrat Kak. Iya. Jadi itu juga penting, karbohidrat, protein, lemak itu kan penting bagi kakak selain vitamin, serat. Itu juga semua penting. Jadi harus seimbang Kak. Kakak boleh diet tapi harus Oh, semuanya juga harus iya. dicukupi gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya kita fokus nih Kak pada perubahan kecil dan realistis, menurut Kak Najwa, langkah apa sih yang paling mungkin dilakukan untuk minggu ini Kak untuk melihat perubahan? Mungkin mengubah ini ya Kak, konsumsi kopi susu saya. Mungkin Hmm, jadi 2 kali seminggu aja gitu. oke. Terus saya juga mungkin bisa memperbaiki sarapan saya kali ya. Bagus, bagus, bagus. Itu langkah yang udah bagus dan realistis. Lalu untuk sarapan ya Kak, itu nggak perlu rumit Kak. Juga kalau misalnya kakak nggak suka nasi, itu juga banyak pilihan yang lain Kak. Misalnya nih, oat dengan buah dan susu rendah lemak, lalu juga roti gandum dengan telur, atau yogurt dengan kacang. Nah, tujuannya itu tuh agar tubuh kakak itu mendapat protein dan serat sehingga kenyang lebih lama Kak. Jadi nggak harus dulu kayak oh makan nasi biar kenyang. Ternyata makan ini tuh juga bisa untuk Iya. mempertahankan rasa kenyangnya lebih lama, jadi juga tidak mudah lapar saat siang, jadi kayak bisa mengurangi tapi tetap apa namanya terpenuhi gitu. Nah, kalau memungkinkan juga nih ya Kak, bisa menambahkan aktivitas fisik Kak. Aktivitas fisik ringan kayak misal seperti jalan cepat 20 sampai 30 menit aja Kak. Dalam 3 sampai 4 kali seminggu kali Kak. Atau Oh, semampu Kakak oke. gitu. Aktivitas fisik ini tuh membantu meningkatkan metabolisme dan memperbaiki sensitivitas insulin Kak. Jadi bisa dipertimbangkan ya Kak. Nah, baik, saya ingin bertanya, seberapa yakin Kak Najma itu bisa menjalankan rencana ini Kak? Mungkin kalau 1 sampai 10 kali Iya ya itu Kak. saya yakinnya berapa ya? 8 kali. Oh, 8 Kak. Iya. Wah, jadi Kakak sudah merasa cukup yakin untuk Iya berubah ya? Kak. Nah, apa yang membuat Kak Najma itu cukup yakin bisa merubah pola makan, pola hidup Kakak? Mungkin kayak yang membuat saya seberapa yakin tuh kayak saya masih bisa nongkrong, cuman Hmm. nggak tiap hari minum kopi susu gitu Kak. Oh iya, itu strategi yang seimbang ya Kak, dan tetap sesuai dengan gaya hidup Kakak sebagai mahasiswa. Boleh kok Kak, Kakak mau masih minum kopi boleh, tapi dikurangi ya Iya. yang terlalu sering gitu, sekali 2 kali atau berapa. Jadi nggak yang melulu kopi 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 itu ya Kak. Baik, itu mungkin sesi diskusi kali ini. Ada pertanyaan Kak sebelumnya? Mungkin nggak ada Kak kalau dari saya sendiri. Oke, baik. Saya izin merangkum ya Kak untuk sesi diskusi konseling hari Boleh ini ya Kak. Kak. Nah, jadi kan saya sudah bertanya tentang tinggi dan BB kakak ya, dan didapatkan IMT kakak itu 28,1, ya dimana termasuk ABC tingkat 1. Jadi kakak harus aware ya Kak untuk Iya merubah pola Kak. hidup ya Kak. Terus pola makan kakak juga tinggi gula dan lemak itu berkontribusi pada kenaikan berat badan Kak. Namun kakak ingin lebih sehat dan percaya diri, jadi kakak harus yakin bisa merubah pola hidup ya Kak. Nah, kesiapan kakak ini udah di angka 7, jadi dan minggu ini akan mulai membatasi minum kopi susunya ya Kak, menjadi Iya 2 kali Kak. seminggu serta mulai sarapan sehat. Apakah sudah sesuai rangkumannya Kak sama ucapan kakak tadi? Sudah Kak. Dan saya sama lagi keterbukaan dan kesiapan Kak Najma hari ini. Kita tidak fokus ya Kak pada diet ketat, tapi perubahan kecil yang konsisten saja Kak, itu sudah bisa kok Kak, jadi nggak harus yang langsung ekstrim. Itu perubahan kecil saja itu nanti juga akan terlihat kok perubahannya Kak, Iya meskipun Kak. mungkin lama, tapi seenggaknya nggak yang ekstrim, takutnya nanti malah ada apa-apa. Nah, terus saya juga percaya Kak bahwa Kak Najma itu bisa dan mampu melakukan untuk merubah pola hidup Kakak. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak, karena Kakak saya jadi lebih yakin buat kedepannya mungkin saya bakal
lebih hidup lebih sehat gitu, memperbaiki kehidupan saya, pola makan saya. Nah, sama-sama kak, kita bisa evaluasi kembali di pertemuan selanjutnya ya kak. Semoga ada perubahan dan semangat kak, saya kira bisa melakukannya kak. Terima kasih kak. Iya.